Alkitab bilang barang siapa berkata ia ada di dalam dia, maka ia juga wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Oke, ingat pernyataan kita yang pertama tadi, kita ditetapkan untuk berkuasa di bumi, tetapi saudara tidak mungkin berkuasa kalau tidak punya gambar dan rupa Allah. Nah, gambar dan rupa Allah itu harus dibentuk, harus diproses. Dan gambar dan rupa Allah itu hanya ada dalam Kristus. Jadi sebenarnya, saudara, waktu kita percaya kepada Yesus, menerima dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita lahir baru, maka sebenarnya gambar dan rupa Allah itu sudah ada dalam kita. Nah, pada dasarnya gambar dan rupa Allah itu sudah ada. Tetapi untuk gambar dan rupa Allah itu terwujud, maka manusia itu harus intim dengan Tuhan. Harus terus melekat dengan Tuhan. Harus dekat terus dengan Tuhan. Harus mendengar terus suara Tuhan. Kalau itu terbangun, maka mereka punya apa? Gambar dan rupa itu mulai muncul. Karena itu Paulus bilang di dalam Galatia pasal 4. Galatia 4 ayat 19. Hai anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Bagaimana cara Paulus membuat supaya rupa Kristus yang muncul? Yang Paulus lakukan, yang Paulus gumuli, ya, Kolose 1 ayat 28-29. Nah, dialah yang kami beritakan, tiap-tiap orang kami nasihati, tiap-tiap orang kami ajari, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan Kristus. 29. Itulah yang kuusahakan, yang kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasa yang bekerja kuat di dalam aku. Ini yang Paulus lakukan. Bahkan kalau baca dari ayat 24, Kolose 1 ayat 24. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Ada orang bisa bersuka cita karena menderita? Itu aneh. Betul ya? Tidak ada orang yang bersuka cita karena hidupnya menderita. Tapi kalau Paulus bilang sini, aku bersuka cita karena menderita. Kenapa bisa begitu? Karena yang pertama, penderitaan itu sebagai anugerah, ya kan? Saya pernah kasih ilustrasi, seorang ibu begitu melahirkan, penderitaannya luar biasa. Tapi selesai itu dia bersuka cita. Kenapa? Karena itu anugerah. Amin. Dia boleh menerima anugerah, ada satu kehidupan, ya kan? Apakah ada orang yang begitu seorang ibu melahirkan bayi keluar lalu tampar bayinya, bikin saya penderita? Apa salah? Apakah begitu? Ya. Tapi dia bersuka cita luar biasa kan? Dia senangnya luar biasa. Kenapa? Karena anugerah. Penderitaan karena anugerah. Jadi kalau saudara, bagaimana supaya bisa, waktu saudara menderita, saudara bersuka cita? Saudara harus punya pandang bahwa setiap apa saja penderitaan yang saudara alami, itu adalah anugerah. Sebab yang menderita itu daging kita. Amin. Roh kita tidak menderita. Tapi daging kita yang menderita. Oke.